Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saprida Hanum dari kelas 2B jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan nomor induk mahasiswa 6670190036. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi dalam mata kuliah teori politik, yaitu feminisme. Jadi, feminisme adalah sebuah gerakan perempuan yang memperjuangkan emansipasi atau persamaan hak sepenuhnya antara kaum perempuan dan pria tanpa adanya diskriminasi. Feminisme menggabungkan posisi bahwa masyarakat memprioritaskan sudut pandang laki-laki dan perempuan diperlakukan secara tidak adil dalam masyarakat. Gerakan feminis telah dan terus mengkampanyekan hak-hak perempuan seperti hak memilih, memegang jabatan politik, bekerja, mendapat upah yang setara, mendapatkan pendidikan, juga menghilangkan kesenjangan gender. Gerakan feminisme muncul sejak abad ke-18 dan berkembang pesat sepanjang abad ke-20 yang dimulai dengan penyuaraan hak politik yang bagi perempuan. Tokoh yang sangat dikenal pada masa itu adalah Mary Wollstonecraft karena ia membuat sebuah tulisan yang berjudul A Vindication of the... Gerakan feminisme muncul sejak abad ke-18 dan berkembang pesat sepanjang abad ke-20 yang dimulai dengan penyuaraan hak politik bagi perempuan. Tokoh yang sangat dikenal pada masa itu adalah Mary Wollstonecraft karena ia membuat sebuah tulisan yang berjudul A Vindication of the Right of Women yang dianggap sebagai salah satu karya tulis feminis awal yang bersikeras terhadap revolusi Prancis yang hanya berlaku untuk laki-laki namun tidak untuk perempuan. Walaupun pendapat feminis bersifat pluralistik, namun satu hal yang menyatukan mereka adalah keyakinan mereka bahwa masyarakat dan tatanan hukum bersifat patriarki dalam masyarakat dan ketentuan hukum merupakan penyebab ketidakadilan, dominasi, dan subordinasi terhadap perempuan, sehingga sebagai konsekuensinya adalah tuntutan kesetaraan gender. Spivak membuat pernyataan "Can the subaltern speak?" yang meragukan suara perempuan bisa didengar untuk melawan sistem patriarkal dan kolonial. Dia juga menyatakan bahwa perempuan sebagai kelompok subaltern tidak memiliki bahasa konseptual yang mereka gunakan untuk berbicara, dan tak ada telinga kaum laki-laki baik pribumi maupun penjajah berkenan mendengar. Perempuan yang sudah menjadi objek sejarah menyebabkannya tidak terlepas dari permasalahan konstruksi sosial yang menyudutkan posisi dan membatasi ruang gerak perempuan untuk mendapatkan hak-haknya dalam kehidupan bermasyarakat. Dimensi feminitas yang menitik beratkan patriarki merupakan konstruksi yang mengikat perempuan dan menyebabkannya tidak bisa memiliki dimensi lain, yaitu dimensi maskulinitas. Dalam hal ini, perempuan dibentuk sebagai subordinat dan inferior. Perempuan selalu menjadi objek dalam ruang lingkup patriarki dan diposisikan sebagai manusia, kelas kedua setelah laki-laki. Perempuan selalu menjadi objek dalam ruang lingkup patriarki dan diposisikan sebagai manusia kelas kedua setelah laki-laki. Sebagai golongan subaltern, kaum perempuan dalam berbagai konteks kolonial tidak memiliki bahasa konseptual untuk berbicara karena tidak ada telinga dari kaum laki-laki kolonial maupun pribumi untuk mendengarkannya. Ini bukan berarti bahwa perempuan tidak bisa berkomunikasi secara terang, tetapi tidak ada posisi subjek dalam wacana kolonialisme yang memungkinkan kaum perempuan untuk mengartikulasikan diri sebagai pribadi. Mereka ditakdirkan untuk diam. Spivak ingin mengungkapkan bahwa posisi perempuan sebagai inferior tidak akan mendapatkan ruang dalam kehidupan bernegara. Kaum perempuan sebagai golongan subaltern berselanjutnya diberi kesempatan yang kuat. Istilah subaltern digunakan untuk merujuk kepada golongan marginal dan golongan yang berkedudukan rendah. Subaltern
Kekuatan perempuan dianggap rendah dalam kehidupan keluarga. Kehidupan perempuan dikuasai oleh kaum laki-laki